Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan untuk kita bertemu, berjumpa, menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita arahkan hati dan iman kita hanya kepada Tuhan. Karena kita datang di tempat ini hanya untuk bertemu dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kita menjadi sebuah persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahwasanya pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini hanya datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya, dan yang oleh karena otoritas dan kuasanya memeliharakannya dan tidak pernah meninggalkan setiap karya dan perbuatan tangan yang ajaib. Demikian kita sebagai umat-umat yang percaya kepadanya, Tuhan selalu menolong, menyertai, memberkati, bahkan menganugerahkan segala sesuatu yang terbaik bagi kita semua. Dan kiranya di tengah-tengah ibadah pagi hari ini, turunlah atas saudara-saudara sekalian, jemaatnya adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau bawa setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab anugerah Tuhan bagi setiap kita tidak pernah ada habisnya. Sebab di sepanjang kehidupan kita, karya Tuhan terus dinyatakan dari hari lepas ke sehari. Mari kita puji Tuhan, mari kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Yesus, kami puja, kami sembah Engkau sebagai Raja. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati kita di hadapan
Tuhan dengan setiap pujian penyembahan kita pagi hari ini. Dialah Allah yang layak untuk terima setiap penyembahan kita. Dialah Allah yang layak untuk kita sembah pagi hari ini. Setiap perbuatan tanganmu. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami barang sedetik pun. Karena itu pagi hari ini Tuhan, kami datang ke rumah Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sebab kami menyadari hidup kami ini dipelihara oleh Tuhan. Pagi ini kami mau bawa setiap pujian kami mau bawa setiap ucapan syukur kami mau bawa setiap penyembahan kami di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan dalam setiap penyembahan kami, dalam setiap pujian kami, ada kekuatan baru yang Tuhan akan nyatakan bagi setiap kami. Penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu Tuhan, sehingga pagi hari ini ketika pujian kami naikkan, hati dan iman kami ini boleh dibaharui oleh Tuhan. Kami boleh semakin menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap memuji Engkau pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang terdahsyat untuk Tuhan kita pagi hari ini. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tangannya shalom. Semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Saya percaya tidak ada satupun di antara setiap kita yang tidak merasa diberkati Tuhan. Semua kita merasa diberkati Tuhan, bahkan kita benar-benar diberkati Tuhan. Karena itu mari pagi hari ini datang ke hadirat Tuhan dengan pujian kita, dengan ucapan syukur kita. Meskipun ada banyak persoalan yang terjadi, kita tanggalkan. Kita mau bersorak untuk nama Tuhan, amin. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Kita bangkit berdiri lagi ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita.
setiap kita bersuka sebab kitalah anak-anak pilihan Tuhan, amin. Dialah yang menjadi Allah kita, dialah segalanya dalam setiap kehidupan kita. Dia yang mengubahkan padang gurun menjadi air, menjadi sungai taman yang indah bagi setiap kita. Bahkan dari batu karang pun akan muncul air madu bagi setiap kita. Karena itu mari setiap kita menyembah Tuhan. Dialah segalanya, dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang.
Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu ketika kita mau mengalami segala hal yang baik dalam setiap hidup kita, menikmati segala berkat Tuhan, mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau sadari bahwa kita hidup hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena segala sesuatu dari kita, tetapi karena Tuhan yang mengasihi kita, yang memilih kita, dan menyelamatkan setiap kita. Mari kita mau teduhkan hati, kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang menjadi alasan dalam setiap kehidupan kita. Hanya Tuhan yang pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Pegang erat setiap tangan kami Tuhan, sebab kami tidak mampu hidup di luar kasih-Mu Bapa. Hanya kasih-Mu yang menghidupkan setiap kami. Hanya kebaikan-Mu Tuhan yang menjamin setiap kami Bapa.
percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan. Engkau mendengar setiap pujian dan doa kami. Dan Engkau mendengar penyataan iman kami. Kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan ini ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah, Engkau Bapa kami yang baik. Engkau akan bertindak seturut dengan rancangan-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai umat-Mu, kami boleh senantiasa belajar untuk kami terus percaya di dalam Tuhan. Dan kami terus memuji Tuhan di dalam setiap keadaan kehidupan kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan berfirman firman-Mu. Bersabdalah Engkau bagi setiap kami. Biarlah Roh Kudus boleh memberkati kami dengan hikmat. Hingga kami boleh mengerti apa yang kami dengar pada pagi hari ini, apa yang kami renungkan. Dan pulang dari tempat ini kami membawa sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang berbahagia, yang bersukacita. Amin. Haleluya. Khususnya para orang tua. Wow, luar biasa. Yang pagi hari ini datang bersama dengan anak-anaknya, anak menantu cucunya. Wah, luar biasa, wajah-wajah yang penuh dengan kegembiraan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur pagi hari ini kita kembali ada di rumah Tuhan dan memuji Tuhan. Kita boleh beribadah dan sebentar kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih. Kalau kemarin sudah saya sampaikan di ibadah keluarga, hanya beberapa yang hadir. Dan izinkan pada pagi hari ini saya kembali mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dari Bapak Ibu, Saudara semua, untuk dukungan, untuk doa, support dan lain sebagainya. Selama beberapa waktu yang lalu di akhir atau di awal bulan ya, diizinkan sakit. Ya, sakit itu enggak enak ya saudara. Betul kata Pak Tris ya, orang Kristen enggak boleh sakit. Karena ketika kita sakit, kita enggak produktif saudara. Ya, kita sakit, kita rasanya pengen melakukan sesuatu tapi fisik kita, raga kita susah untuk mengerjakan segala sesuatunya ya. Karena itu saya katakan kapok aku ya, kapok aku sakit ya, apalagi kemarin itu pengalaman dan saya harap gak pertama kali, tapi hanya itu saja saya diinfus saudara. Dan rasanya diinfus itu ya mendebarkan, sampai saya dipegangi sama Pak Jito Butitik pada waktu saya diinfus. Saya lebih baik donor darah daripada saya diinfus saudara. Karena meskipun donor darah itu jaraknya lebih besar, ya, tetapi saya sudah sering donor darah, sudah biasa. Ya, kalau infus itu tidak pernah. Dan saya pernah mengalami atau mendampingi seorang anak di infus sampai 5 atau 6 kali. Ganti perawat, ganti alat jarum infus enggak kena-kena. Dari di tangan sampai di kaki enggak kena karena memang masih kecil dan dehidrasi. Jadi katanya sulit dicari pembuluhnya untuk diinfus, sulit. Nah, itu saya sedikit trauma saudara, dan kemarin ketika harus diinfus saudara, wah sebenarnya dokter bertanya, ini mau rawat inap atau rawat jalan? Kalau saya ya jalan saja gitu kan, diberi obat pulang gitu. Tapi dokternya kembali ke mejanya dan kembali lagi perawatnya. Enggak ada pilihan Pak, diinfus saja, rawat inap. Lah, kejutan saudara, surprise. Dan akhirnya begitulah. Tapi saya sekali lagi terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu saudara semua, untuk doa, untuk support perhatiannya yang begitu luar biasa. Saya merasa mendapatkan anugerah dari Tuhan. Ya, mendapatkan perhatian yang luar biasa. Saya memiliki keluarga yang luar biasa di tempat ini, dan itu adalah sebuah semangat yang luar biasa yang boleh saya dapatkan untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam beberapa menit ke depan. Di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan dinamika kehidupan yang tidak selalu baik-baik saja, tidak selalu menyenangkan, tidak selalu menggembirakan, tetapi satu hal, ya, kita harus tetap memuji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ini yang saya pegang dalam setiap kehidupan kita. Kalau tadi sebenarnya meskipun yang WL istri saya sudah kenal ya semuanya ya. Oh iya. Ya, kami tidak ada komunikasi, mau pilih lagu apa no, dan dia enggak tanya, temanya apa Mas? Enggak tanya, tetapi tadi di awal pujian ya, semuanya berisi tentang puji-pujian. Semuanya berisi dorongan untuk memuji Tuhan. Semuanya berisi bagaimana kita diingatkan untuk terus
melihat kebesaran Tuhan. Dan ini yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Tetaplah memuji walaupun persoalan datang silih berganti. Tetaplah memuji walaupun persoalan bertubi-tubi dalam setiap kehidupan kita. Jawil kanan kirinya. Tetap memuji. Tetaplah memuji. Meskipun persoalan bertubi. Meskipun persoalan silih berganti. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini harus menjadi sebuah gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, berkenaan pula dengan tema kita, on the right track of Jesus Christ, tetaplah berada di jalannya Tuhan Yesus. Bagaimana tandanya kita tetap berada di jalan Tuhan? Bagaimana tandanya kita ada di jalan Tuhan? Salah satu tandanya adalah ketika kita tetap memuji Tuhan. Karena ketika kita memuji Tuhan, di situ kita menyatakan kebesaran Tuhan. Dan orang-orang yang ada di sekeliling kita, mereka boleh melihat ada hal yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan itu sekali lagi harus kita kerjakan. Dan kita pada pagi hari ini mari kita akan belajar Bapak kasih Tuhan. Sebenarnya kalau boleh dibilang ini renungan ini sudah saya tulis di Warta Jemaat ya, yang terbagikan. Itu sebuah rangkuman daripada renungan kita pada pagi hari ini. Tapi tidak mengapa, saya akan menyampaikan ini secara lesan kepada Bapak Ibu saudara semua. Mari kita merenungkan Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Bagaimana kita bisa memuji di tengah-tengah persoalan yang silih berganti datang dalam setiap kehidupan kita. Mari kita belajar dari pemazmur Daud. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gaya hidup anak Tuhan sekali lagi haruslah memuji dalam segala keadaan. Kalau kita baca dari apa yang dituliskan oleh Daud pada pagi hari ini, ya, kita baca ayat yang pertama sampai dengan yang kedua bagian A di sana. Kita melihat ada sebuah gumam, ada sebuah perenungan. Bahkan kalau saya merenungkan ini, Daud sedang memaksa dirinya untuk dia memuji Tuhan. Karena kalau kita tahu bagaimana kehidupan Daud, sekali lagi tidak beda dengan kehidupan kita yang fluktuatif, yang dinamis naik turun seperti detak jantung kita. Ya. Kadang wah ada di atas, menang dan menang dan menang, bahkan mengalahkan Goliat yang ditakuti. Tapi ada kalanya dia harus turun di bawah di lembah, dikejar-kejar Saul, dikejar-kejar musuh, diancam kehidupannya. Kemudian dia diangkat Tuhan kembali dalam kemuliaan, disertai, didampingi banyak pengikut-pengikut dan lain sebagainya. Kemudian dia jatuh turun, dikhianati dan lain sebagainya. Itu kehidupan Daud. Dia berprestasi demikian luar biasa dalam hidupnya, tetapi dia dikhianati. Dia berprestasi dalam kehidupannya, menyelamatkan raja dan kewibawaan Israel, dipakai Tuhan begitu luar biasa. Tetapi dia dicurigai dan dimusuhi oleh mertuanya sendiri, bahkan akan dibunuh. Ini kehidupan Daud. Kehidupan yang sangat fluktuatif. Ya. Kehidupan yang sangat dinamis, boleh dibilang seperti itu. Ya. Tidak selalu baik keadaannya. Dan itu yang membuat Daud mendorong jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Sekali lagi tekankan di sana. Bapak Ibu kasih Tuhan, hal ini niscaya terjadi dalam kehidupan kita.
Di tengah-tengah dinamika kehidupan, kita kadang sulit untuk memuji Tuhan. Di tengah-tengah problematika yang kita alami, kita lupa bagaimana memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Itu sangat mungkin terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa mengalami hal yang sama seperti yang Daud alami. Ya. Bukan hanya soal aku fales mas menyanyi, yang berdiri di sini fales kalau menyanyi. Ya. Nembak nada nggak bisa. Ya. Tapi sekarang kalau soal memuji hanya disederhanakan soal menyanyi saudara. Banyak kok sekarang aplikasi-aplikasi yang menolong kita. Ya. Untuk bisa memuji, untuk bisa menyanyi lagu-lagu rohani banyak. Tetapi soal memuji Tuhan bukan sesederhana itu. Memuji Tuhan bukan hanya soal mulut kita menyanyi, bukan soal ucapan bibir kita. Bahkan bagi saya bukan soal penyembahan yang luar biasa. Tidak. Tetapi bagaimana gaya hidup kita, bagaimana kehidupan kita bisa selaras dengan apa yang kita ucapkan dan katakan. Itu memuji. Sehingga Rasul Paulus pernah mengingatkan ya, kepada Titus, anak rohaninya, untuk dia menjadikan dirinya itu teladan. Tidak hanya menasehati, tidak hanya mengajar, tapi menjadikan dirinya teladan. Itu memuji saudara. Sehingga orang-orang yang melihat itu, cara Jawa tidak melehke. Kenapa? Karena apa yang dikatakan bibirnya yang memuji Tuhan juga ditunjukkan dalam perbuatan sikap hidupnya. Ini yang sulit saudara. Ini yang sulit. Di tengah-tengah dinamika kehidupan kita, itu yang sulit. Daud mengalami itu saudara. Daud mengalami kehidupan yang seperti itu. Faktanya dia mungkin bisa marah. Dia bisa protes. Dia pahlawan bagi Israel. Tapi kenapa dimusuhi? Dia pahlawan bagi Israel. Ketika bangsa Israel, dia mengalami kelemahan, ketakutan melawan Goliat. Daud yang kecil maju, mempersembahkan hidupnya. Tapi mengapa dia dikhianati oleh mertuanya sendiri? Karena dia dijanjikan yang menang akan dinikahkan dengan anaknya Saul. Dan itu terjadi saudara. Bisa marah. Dan kita bisa melihat bagaimana Daud ya, terkenal sebagai seorang pemuji yang luar biasa. Dengan kecapinya dia memuji. Tetapi faktanya hidupnya tidak baik-baik saja. Ya. Bisa saja dia kemudian protes dan sulit untuk memuji dengan benar dalam hidupnya. Tetapi sekali lagi Bapak yang kasih Tuhan, bagaimanapun, apapun keadaannya, ya, bukan iklannya ini ya, apapun makanannya, ya tidak akan saya teruskan. Tetapi apapun keadaannya, apapun kondisinya, mari kita tetap memuji. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa tetap memuji Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit mungkin. Persoalan yang silih berganti, bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Yang membuat kita gundah gulana, yang membuat kita mungkin larut dalam kesedihan. Bagaimana caranya? Mari kita belajar dari Daud. Kalau kita melihat dari perkataan tadi, Daud memaksa dirinya memuji. Pujilah Tuhan ya jiwaku, pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan ya jiwaku. Tidak berhenti di situ. Kita bisa melihat di sini. Dan ini yang pertama, bagaimana kita tetap memuji dalam keadaan yang sulit, dalam persoalan yang silih berganti dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana caranya? Pertama, ingat kebaikan Tuhan. Dan jangan lupakan segala kebaikannya, kata Daud di sini. Setelah dia mendorong jiwanya, setelah dia mendorong batinnya untuk memuji Tuhan, dia memaksa jiwanya untuk memuji Tuhan. Dia katakan, dan jangan lupakan segala kebaikannya.
Persoalan yang silih berganti dalam kehidupan kita bisa saja membuat kita lupa dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Membuat kita lupa dengan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti kita mungkin dalam rumah tangga suami istri, yang sedang marahan. Orang tua dan anak yang sedang jengkel, yang sedang cing-cingan, belum wawoh gitu ya, belum berdamai gitu kan. Yang diingat apa? Kejelekannya. Yang dilihat apa? Yang menjengkelkan. Nah, ini mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang dalam persoalan, saudara. Kadang kita lebih fokus dengan persoalan kita. Kita lebih fokus dengan persoalan dan masalah dalam kehidupan kita. Kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu sekali lagi mari kita belajar seperti Daud di sini. Dia mengatakan jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Jangan gantikan kebaikan Tuhan itu dengan persoalan yang mendatangi kita. Jangan fokus dengan persoalan. Tapi mari fokuslah kepada kebaikan Tuhan. Fokuslah kepada apa yang Tuhan telah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita belajar dalam Alkitab, persoalan itu, ya, kalau boleh kita belajar ada 2 manfaat, saudara. Ya. Ada 2 manfaat, tetapi juga bila kita pilih menjadi 2 pribadi yang menginginkan ini. Yang pertama, manfaat yang pertama itu apa? Untuk menjatuhkan kita. Untuk menjatuhkan kita. Ini manfaat yang pertama loh, kok menjatuhkan manfaat Thomas. Iya, itu manfaat menurut pikiran iblis. Itu manfaat buat pikiran setan. Persoalan diberikan untuk menjatuhkan kita. Seperti ketika iblis menghadap Tuhan, setan menghadap Tuhan untuk menjatuhkan Ayub. Ya benar, karena kamu memberkati, karena kamu memagari, karena kamu melindungi. Dia saleh, dia baik, dan dia melakukan hal-hal yang benar dalam hidupnya. Coba kalau ada persoalan, coba izinkan aku untuk menguji dia atau mendatangkan persoalan dalam hidupnya. Oke, Tuhan izinkan itu. Tujuannya apa? Setan tadi tujuannya apa? Menjatuhkan. Supaya Ayub tidak lagi saleh dalam hidupnya. Supaya Ayub kemudian mengutuki Tuhan. Supaya Ayub kemudian marah dengan Tuhan. Supaya Ayub melupakan kebaikan Tuhan. Ini tujuan daripada setan. Manfaat persoalan bagi pikiran setan. Tapi ada manfaat yang kedua. Persoalan diizinkan terjadi oleh Tuhan untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas kita. Untuk menambah pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini hal yang perlu kita pahami dalam setiap kehidupan kita. Pikiran mana yang mau kita hidupi dalam kehidupan kita? Apakah kita mau dalam pikiran iblis yang larut dalam persoalan, akhirnya kita jatuh, akhirnya kita tidak berdaya, tidak produktif, dan lain sebagainya. Atau kita mau memiliki pemikiran Tuhan, persoalan ini terjadi supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Supaya kapasitas hidup kita lebih ditingkatkan. Supaya kehidupan kita lebih baik lagi dalam setiap kehidupan. Mari kita memandang dengan benar dalam kehidupan kita. Ketika persoalan diizinkan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita, ini adalah kesempatan untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Melihat kebaikan Tuhan lebih dekat. Mengenal Tuhan lebih baik. Sehingga seperti Ayub katakan, dulu aku mengenal engkau dari kata orang. Tetapi sekarang aku mengenal Tuhan lebih dekat. Lebih baik dengan mataku sendiri. Saudara, mari kita belajar pada pagi hari ini. Kita bisa memuji Tuhan kalau kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kita melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itu yang kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi.
persoalan apapun yang terjadi, jangan kita fokus, jangan kita dikuasai oleh persoalan, tapi kuasailah persoalan dengan kuasa Tuhan. Dan kita tetap memuji Tuhan dalam segala keadaan. Ini yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa melakukan semuanya itu? Ya, karena itulah dalam Petrus, ya 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh persoalan, tapi kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya dapat berdoa. Ya, jangan gerusa-gerusu. Nah, ini yang kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak kasih Tuhan, kita belajar dari apa yang telah Daud alami dalam kehidupannya. Sekali lagi, memuji Tuhan harus menjadi gaya hidup kehidupan kita. Harus menjadi gaya hidup kita. Ya, yang selaras. Ya, tidak hanya pintar menyanyi lagu-lagu rohani, tidak hanya pintar memuji, tetapi dalam setiap kehidupan kita, ya, tidak hanya dilatih, tidak hanya di bibir, tetapi dalam kehidupan kita harus tetap memuji Tuhan. Karena itu mari kita terus mengingat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, apa yang dilakukan Daud? Daud tidak hanya mengumpulkan, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Daud tidak hanya melakukan itu. Tetapi Daud sampai kepada perenungan yang luar biasa, saudara. Dan ini sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini pada zaman Daud sudah dinyatakan. Ayat yang ketiga dan yang keempat dia katakan demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ya, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini hal yang sangat-sangat luar biasa saya katakan. Ya. Kalau soal mengatakan, oh Tuhan baik, Allah baik, bahkan maha baik, itu biasa saudara. Itu umum. Setiap agama mengajarkan Allah itu baik. Dan kita pun mengatakan demikian, Allah itu baik. Betul? Amin. Itu umum saudara. Semua agama mengakui Allah maha baik, Allah maha kuasa. Tetapi hal yang luar biasa Daud nyatakan saudara. Mazmur 103 ayat yang 3 dan keempat. Entah ini boleh dibilang nubuatan atau penyataan iman. Tetapi ini yang harus benar-benar kita pahami dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu mengampuni segala kesalahan kita. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan itu menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ini klimaks dari karya Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Apa itu? Penebusan. Karya pengampunan dosa. Dan itu yang membebaskan kita, melepaskan kita dari lubang kubur. Dan itu dikerjakan Yesus. Ini karya Allah. Ini karya Tuhan yang harus kita sadari dalam setiap kehidupan kita. Ini hanya ada dalam kekristenan. Bagaimana Allah hadir ke dunia. Menebus kita, mengampuni dosa kita. Membebaskan kita dari maut, dari lubang kubur. Dan itu harus selalu kita tangkap, itu selalu kita pegang dalam setiap kehidupan kita. Ini yang seharusnya menjadi terus kekuatan kita untuk kita memuji dalam segala keadaan kehidupan kita. Bagaimana Tuhan telah mengampuni hidup kita. Bagaimana Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada pengajaran-pengajaran yang lain, hanya dalam kekristenan. Bagaimana Allah turun ke dunia, berkarya mengampuni umat manusia. Ini hanya ada dalam kekristenan. Dan kita bersyukur kita ada di jalan Tuhan. Kita bersyukur kita ada terhisap menjadi umat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan,
selalu pegang ini dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah karena ini membuat kita terus memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kita ini adalah umat Tuhan. Umat yang telah dipisahkan, dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Umat yang telah dikuduskan dari dosa kepada kekudusan yang sungguh luar biasa dikerjakan oleh Tuhan. Sadari ini dalam setiap kehidupan kita. Ini karya Allah. Dan biarlah ini yang menjadikan kita terus memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah ini yang mendorong kita untuk kita terus mempersembahkan hidup kita. Tidak lagi berbuat dosa, tetapi berbuat hal-hal yang kudus, hal-hal yang baik, yang benar dalam setiap kehidupan kita. Karena sungguh kita boleh melihat di dalam 1 Petrus ayat 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini memuji saudara. Ini memuji. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow. Ini luar biasa saudara. Ya. Ini lebih luar biasa daripada kulit manggis ada ekstraknya saudara. Ya, ini lebih membahagiakan saudara. Kalau dulu ada iklan gitu ya. Ya, kulit manggis ada ekstraknya gitu ya, karena kulit manggis katanya berbanyak manfaatnya. Ya. Tetapi ini yang luar biasa saudara. Bagaimana kita dipindahkan, dikeluarkan dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Kita diampuni dosa kita, pelanggaran kita. Dan kita dikuduskannya. Ini luar biasa. Karena itu mari kita beritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan kehidupan kita. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari saat ini. Ayat ini sangat melekat dalam kehidupan saya. Yohanes 8 ayat yang 11, coba tolong dibukakan. Yohanes 8 ayat yang ke-11. Ketika perempuan yang kedapatan berzina hendak dihukum. Dan Tuhan berkata siapa yang tidak pernah berbuat dosa, lempari dia pertama kali. Akhirnya mengundur semuanya dan Tuhan bertanya kepada perempuan yang berzina. Dan jawabnya, tidak ada. Itu pertanyaan Tuhan kalau di ayat yang ke-10, di manakah mereka? Gitu kan lebih seperti ya. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat yang ke-11. Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Dan ini yang dahsyat yang melekat dalam hidup. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini yang harus kita kerjakan saudara. Ini pujian yang sesungguhnya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara bisa memuji Tuhan, menyanyi lagu-lagu rohani itu biasa. Tapi bagaimana hidupmu tidak berbuat dosa lagi, itu yang luar biasa. Karena manusia berdosa, dia tidak berkuasa atas dosanya. Tetapi manusia yang dikuduskan, yang telah hidup dalam Tuhan, dia berkuasa untuk menolak, untuk menengking, untuk melawan dosa dalam hidupnya. Sehingga dia tidak bisa tidak berbuat dosa. Ini garis bawahi. Jadi jangan kita terus, apa istilahnya, kita kadang atau seringkali kita mentolerir gitu ya. Ya kita kan masih manusia, wajarlah kita berdosa. Kita bisa berkata demikian, tetapi mari kita melihat bagaimana Tuhan telah mengampuni kesalahan kita. Dan itu dikerjakan dengan darah yang kudus, dengan hidup Tuhan sendiri. Masakan kita mau mempermainkan Tuhan? Saya sebagai hamba Tuhan seringkali takut ketika saya merenungkan firman Tuhan saudara. Ya. Beberapa hal saya sering
bertukar pikiran dengan istri saya tentang firman Tuhan. Ya. Karena apa? Karena saya takut, saya katakan sekali lagi, kalau kita belajar dari kitab, kalau Bapak Ibu Saudara ingat di dalam bagaimana Tuhan berterus terang, ya, itu saya takut saudara. Jujur saya sebagai hamba Tuhan saya ngeri saudara. Coba sedikitlah kita melipir atau kita belajar di sini. Matius 7 ayat yang ke-21 dan sampai 23. Ini peringatan di akhir zaman yang terjadi bagi kita semua, bahkan khususnya ini bagi hamba-hamba Tuhan saudara. Ya 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Perhatikan ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa yang saya takuti saudara? Ayat 22 kembali. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Siapa yang melakukan saudara? Kita bisa diberi kuasa oleh Tuhan. Tapi terlebih hamba-hamba Tuhan saudara. Ini yang seringkali melakukan kan? Ini yang seringkali lakukan dan Tuhan membiarkan itu terjadi saudara. Kenapa? Karena dia akan merasa melakukan semuanya. Perhatikan itu. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Wah, menyampaikan kata-kata nubuatan yang luar biasa, yang membangkitkan semangat, memotivasi dan sebagainya. Nubuatan itu seperti itu berguna untuk menguatkan iman. Wow. Mengusir setan demi nama Tuhan. Mengadakan banyak mujizat. Wow. Itu terjadi? Itu dilakukan? Iya. Ini mengklaim seperti itu kok dia lakukan semuanya itu. Baru ayat 23. Tuhan membiarkan itu terjadi saudara. Sampai pada akhirnya dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang. Jadi sekian waktu Tuhan tidak berterus terang saudara. Membiarkan sakarep-karepmu. Wah saya ngeri saudara. Ini mengerikan saudara. Jangan bangga saudara berbuat dosa tapi tidak terjadi apa-apa dalam hidupmu. Wah Tuhan tidak melihat, Tuhan membiarkan kok baik-baik saja keadaanku. Halo, hai saya mengatakan pada ini, ingat baik-baik ini. Apakah ketika Adam dan Hawa berbuat dosa Tuhan tidak melihat? Tuhan melihat. Apakah ketika Adam dan Hawa sembunyi Tuhan gak tahu? Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin kejujuran dalam hidup kita. Tuhan ingin pertobatan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita hidup benar dalam setiap langkah kehidupan kita. Ini pujian yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Tidak hanya lewat lagu, tidak hanya lewat nubuatan bahkan. Tidak hanya lewat mujizat-mujizat yang dilakukan. Enggak. Kehidupan kita ini harus memuji Tuhan. Ini yang kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita saudara. Karena Tuhan telah mengampuni segala kesalahan kita. Tuhan sudah menyembuhkan penyakit kita. Dia menebus hidup kita dari lubang kubur. Melepaskan kita dari maut. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin. Hidup kudus di dalam Tuhan. Jangan tolerir dosa dalam hidupmu. Mata Tuhan melihat, memperhatikan kehidupan kita. Jangan kita kemudian merasa baik-baik saja ketika kita melakukan dosa. Saudara, masih ingat masa kecil? Ketika kita mencuri buah jambu pertama kali mungkin deg-degan, takut saudara. Tapi yang kedua, enggak ketahuan. Wongnya turu, enggak ngerti. Ambil lagi saudara, lebih banyak. Woi wongnya lungo, omahe kosong, ngajak koncone.
bawa plastik yang lebih gede. Akhirnya apa? Wah kono entek, neng kono, ono meneh. Biasa saudara. Hati-hati. Pernah saya katakannya, kita berjalan ke depan, sepatu kita melipir sedikit, sekian derajat. Nggak terasa saudara, tapi akhirnya jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Hati-hati saudara. Hati-hati. Semua di antara kita, mari kita hargai karya penebusan Tuhan. Tuhan telah mengampuni kita, persembahkan hidup kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan bagi nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ingat, Tuhan telah mengampuni dosa kita. Tuhan telah mengampuni pelanggaran kita. Tuhan telah membebaskan kita dari maut. Mari kita memuji Tuhan. Dan yang berikutnya ayat yang kelima dari Mazmur 103 ayat yang kelima. Ini hal yang luar biasa saudara. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mazmur 103 ayat yang kelima. Apa yang menjadi alasan aku untuk memuji Tuhan? Ini. Kalau tadi yang pertama kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Yang kedua karena Tuhan telah mengampuni, menebus dosa kita, mengkuduskan kita, membebaskan kita dari maut. Dan yang ketiga, Tuhan memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam terjemahan lain ini ada yang mengatakan bahwa bagaimana Tuhan itu membuat kita awet muda saudara. Weh, melungsungi mas kayak ulo. Enggak, seperti Raja Wali dikatakan. Firman Tuhan mengatakan seperti pada burung Raja Wali. Burung Raja Wali yang sudah mulai tua, paruhnya dipukul-pukulkan ke batu. Paruhnya yang tua itu rontok, paruh yang baru itu keluar yang kuat. Ingat kisah Kaleb saudara. Kaleb pada umur 40 tahun saudara. Dia diperintahkan Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Bersama dengan 11 yang lain termasuk Yosua. Kaleb dan Yosua membawa kabar baik. Meskipun faktanya ya di sana ada orang enak yang besar. Yang mengerikan tapi kita ingat Tuhan yang luar biasa. Kaleb pada umur 40 tahun pada waktu itu. Dalam perjalanannya kemudian Kaleb menghadap ke Yosua yang menjadi penggantinya Musa pada waktu itu untuk meminta tanah yang dijanjikan oleh Tuhan melalui Musa pada umur 85 tahun. Dan dia berjanji tetap setia kepada Israel, kepada rekan-rekannya. Dia siap untuk bersama-sama bangsa Israel kalau harus berperang. Kenapa? Karena tenaganya masih seperti waktu usia 40 tahun saudara. Ini ngeri saudara. Usia 85 tahun Kaleb. Tapi merasa tenaganya masih 40 tahun. Sama seperti ketika dia harus mengintai bersama-sama dengan Yosua. Ini loh. Kenapa? Karena dia melihat kebesaran Tuhan. Dia melihat karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan dalam hidupnya. Sehingga hidupnya terus bergairah. Hidupnya terus bersemangat. Ini yang kita kerjakan saudara. Tuhan itu memuaskan hasrat kita. Tuhan itu memenuhkan kebutuhan kita. Bahkan di sini hasrat boleh dikatakan keinginan kita. Kalau keinginan saja Tuhan puaskan, sediakan. Masakan kebutuhan kita enggak, pastilah. Ya, Tuhan sediakan. Karena itu mari kita memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau kita melihat itu semua saudara, kita akan terus bersemangat dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita boleh terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kita akan terus bersemangat dalam setiap kehidupan. Karena Tuhan itu kegembiraan sejati, kalau saya katakan demikian. Tuhan itu kegembiraan sejati dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita hidupi firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Mari kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, kita sebagai umat Tuhan, memuji adalah gaya hidup kita. Memuji tidak hanya dilatih, tidak hanya di dalam bibir, melalui puji lagu-lagu pujian, tapi dalam kehidupan kita. Biarlah setiap orang berjumpa dengan kita, mereka merasa berjumpa dengan Tuhan,
mereka memuliakan nama Tuhan. Itu memuji dalam setiap kehidupan kita. Kerjakan dalam rumah tangga kita, kerjakan di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal, dalam pekerjaan kita, dalam segala keadaan mari memuji. Bagaimana caranya kalau itu ada banyak persoalan? Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Dan ingat bagaimana karya Tuhan, penebusan Tuhan, pengampunan Tuhan dikerjakan. Dan ingat bahwasanya Tuhan, Dialah yang akan memuaskan hasrat kita, memenuhkan segala kebutuhan dan keinginan kita. Dialah yang akan menjadikan kita kuat dan terus kuat. Seperti burung Raja Wali yang mampu menghadapi badai, persoalan dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang menjadi sumber sukacita kita, puji-pujian kita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau ada di antara kita yang sulit untuk memuji Tuhan, mari pada pagi hari ini kita belajar untuk memuji Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Dengan pujian ini menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita pada hari-hari ini sulit untuk memuji Tuhan. Mari kita terus memuji, memuliakan Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang peduli dalam setiap kehidupan kami. Ditinggikan dan dipuji, Yesus kami puja. Biarlah sepanjang hidup kita terus memuji, memuja Tuhan. Kita terus menyembah Tuhan sebagai Raja yang berdaulat dalam kehidupan kita. Ia berdiri di tengah-tengah kehidupan kita. Dia peduli dalam setiap kehidupan kita. Ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji. Sembah dan puji. Penuhi tanganmu. Sembah dan puji. Sembah dan puji, haleluya. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tanganmu. Sembah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ingat baik-baik kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu berkuasa, berdaulat. Tuhan itu Raja dalam setiap kehidupan kita. Dia yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Tetapi Dia rela datang dalam kehidupan kita. Dia berdiri di tengah-tengah kita. Dia tinggal dalam kehidupan kita. Dia menebus dosa kita, saudara. Ini hal yang sangat luar biasa yang Tuhan telah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, jangan ada seorang pun yang saat ini membiarkan dirinya gundah gulana. Jangan ada seorang pun di antara kita yang saat ini khawatir dalam hidupnya. Jangan ada seorang pun di antara kita yang saat ini diliputi ketakutan yang luar biasa. Sampai kemudian lupa untuk memuji Tuhan. Jangan biarkan dirimu
dikuasai oleh persoalan. Biarlah dengan kuasa ilahi, dengan otoritas ilahi, engkau kuasai persoalan itu. Dan engkau kalahkan persoalan itu. Engkau naik level, engkau naik tingkat, engkau bertambah kapasitasmu dalam Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita boleh memuji Tuhan. Biarlah dalam setiap kehidupan kita melakukan kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Jangan lagi berbuat dosa, tapi persembahkan hidupmu yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu menjadi puji-pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan kau sama dengan dunia. Jangan kau sama dengan dunia ini. Tapi mari kau berbuat berbeda dari dunia ini. Karena kita telah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Kita telah ditebus dari dosa kepada kebenaran, kepada kekudusan. Jangan berbuat dosa lagi. Dan sesungguhnya mata Tuhan melihat, memperhatikan detail dalam setiap kehidupan kita. Tetaplah engkau tinggal dalam kekudusan. Tetaplah engkau ada dalam jalannya Tuhan. Jalan kebenaran. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang akan menolong kita. Semakin kuat dan semakin kuat di dalam setiap kehidupan kita. Seperti burung Raja Wali. Mari kita bangkit bersama-sama dengan sembah dan puji. Penuhi tahta-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta. Haleluya. Sembah dan puji, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan kemuliaan, puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Dia Allah yang telah menebus dosamu. Dia Allah yang telah menebus dosa kita. Dia Allah yang telah membebaskan kita dari maut. Dia Allah yang telah membebaskan kita dari lubang kubur. Pujilah Tuhan. Persembahkan hidupmu menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah melalui kehidupanmu banyak orang melihat kemuliaan Tuhan. Melalui kehidupanmu banyak orang melihat kasih Tuhan. Melalui kehidupan setiap kita, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa Tuhan begitu baik, sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Tuhan telah mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Dan Tuhan telah memberikan roh-Nya kepada kita, sehingga kita berkuasa atas dosa. Kita bisa mengalahkan dosa dalam kehidupan kita. Jangan lagi engkau dikalahkan dengan dosa. Jangan lagi engkau berbuat dosa mulai dari saat ini. Biarlah terangmu bercahaya. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Tuhan yang memampukan engkau. Tuhan yang memampukan engkau
menghadapi segala persoalan kehidupanmu. Jangan ada seorang pun yang takut, jangan ada seorang pun yang gentar, karena Tuhan peduli kepadamu. Haleluya. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya secara pribadi terhadap jemaat-Mu, terhadap umat kekasih-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong setiap mereka. Engkau yang memampukan mereka tampil sebagai pemenang-pemenang dalam setiap kehidupan mereka. Di tengah persoalan yang bertubi-tubi dalam setiap kehidupan mereka, mereka dimampukan untuk tampil sebagai pemenang. Karena Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, kemenangan dalam setiap kehidupan umat-Mu. Memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah pulang dari tempat ini, kami boleh memiliki hidup yang baru. Pulang dari tempat ini, kami menanggalkan segala dosa kami. Dan kami melakukan segala kebenaran dalam setiap kehidupan kami. Kami memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menolong. Memberkati pekerjaan mereka, memberkati kehidupan mereka. Keluarga mereka ditolong, diberkati oleh Tuhan. Anak-anak mudamu ditolong, diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Memampukan mereka tampil sebagai pemenang-pemenang dari sejak masa muda mereka. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembesaran firman-Mu, pembesaran jemaat-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak kasih Tuhan, saya serahkan pada Bapak Gembala untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan dan berdoa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Ya, teruslah hidup memuji Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih untuk Pendeta Cornelius yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali untuk kegiatan gereja kita kembali berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Setiap hari ada doa pagi kecuali hari Minggu dimulai jam 5, kemudian ibadah PWK, hari Selasa ibadah PPK hari Rabu, kemudian hari Sabtu ada ibadah PRBK, dan hari Minggu depan kita akan ibadah sore hari jam 4 sore, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Evi Budiono dari Salatiga. Dan untuk minggu depan saya juga sampaikan bahwa Pendeta Cornelius ada pelayanan di GIA Lobak Semarang. Doakan agar pelayanan hambanya menjadi berkat dan nama Tuhan juga yang dipermuliakan. Puji Tuhan, saya kira itu yang saya sampaikan. Tidak ada pengumuman yang lain. Untuk latihan tetap hari Jumat seperti biasa yang sudah disepakati bersama. Baik, Pak Musati ada yang lain? Cukup Pak Cornel? Ya, minggu ketiga ada Sapu, ada ya. Jadi minggu ketiga besok ada Sapu Kota Juwana. Semua tim peduli yang terlibat, mari kita terlibat untuk memberi yang terbaik untuk kota kita. Puji Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri sekali lagi, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya bahwa hatimu tertuju kepada setiap kami, pandanganmu tertuju kepada setiap kami anak-anak di tempat ini. Bahkan dalam segala perkara apapun yang kami alami, yang kami harus lalui, yang anak-anakmu harus lewati, segala sesuatunya tidak lepas dari perhatian Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami punya Allah yang peduli, kami punya Allah yang mengerti, kami punya Allah yang memahami akan setiap kami. Dan Engkau Allah yang setia. Apa yang telah Engkau janjikan itulah yang telah Engkau genapi. Apa yang Engkau firmankan itulah yang Engkau akan lakukan dalam kehidupan kami. Olehnya Tuhan, biarkan kami sebagai anak-anak di tempat ini, kami senantiasa mengarahkan hati dan hidup kami kepada Tuhan. Kami hanya menanti-nantikan Engkau, karena sesungguhnya hanya Engkaulah harapan kami. Hanya Engkaulah sumber segala sumber kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apapun kondisi kami saat ini, apapun keadaan kami saat ini, terlalu percaya kami bahwa ketika kami ada di dalam Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan, maka sesungguhnya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami,
yang tidak pernah membiarkan kami, akan terus menyatakan kebaikan-Mu kepada kami, akan terus menyatakan kasih sayang-Mu kepada kami. Kami percaya berkat-Mu ada bagi kami, berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau menyediakan segala yang baik bagi kami, untuk kebutuhan kami, untuk keperluan kami, bahkan untuk hal-hal yang lain yang mungkin belum pernah kami pikirkan. Namun demikian Engkau menyediakannya bagi kami. Mari Tuhan, sertai anak-anak di tempat ini. Mari Yesus sertai jemaat-Mu di tempat ini. Sertai domba-domba gembalaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarkanlah setiap anak-anak-Mu menikmati Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Ada damai, ada sejahtera, ada ketenangan, ada ketenteraman, ada kekuatan yang melampaui segala-galanya Tuhan. Dan mari pimpin anak-anak di tempat ini ya Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, tuntunlah kami untuk kami senantiasa berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami akan meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Hidup kami akan ditambah-tambahkan kapasitasnya oleh Tuhan dalam segala hal. Siapapun kami, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan kami yang sudah lanjut usia sekalipun Tuhan. Semuanya ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tangan-Mu cukup bagi kami. Tangan-Mu cukup untuk menggenggam kami. Tangan-Mu cukup untuk menatang kami. Tangan-Mu cukup untuk melimpahkan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Berkat jasmani, berkat rohani Tuhan sediakan. Kami ada, kami hidup, kami bergerak, kami menghadapi apapun, semuanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berkatilah kami semua. Karena kami adalah milik-Mu, kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Kami berharga di mata Tuhan, kami percaya. Engkau yang setia, Engkau yang adil, Engkau yang penuh dengan kasih sayang dan kemurahan. Engkau akan terus menyatakan itu kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, semua yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan di tempat ini. Bahkan pengorbanan-pengorbanan dari setiap anak-anak-Mu Tuhan, apapun itu wujudnya. Kami percaya tidak sia-sia di pemandangan Tuhan. Dan Tuhan pun akan memberkati dengan berlipat kali ganda bagi setiap anak-anak di tempat ini. Kuatkan kami, teguhkan kami, kokohkan iman kami. Untuk kami tidak menyerah dengan segala keadaan apapun. Tetapi kami boleh memenangkan segala apapun bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang dari luar kota yang hari ini boleh ada bersama kami. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Dan ketika mereka kembali ke tempat pekerjaan mereka masing-masing pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur, berkati persembahan anak-anak-Mu, berkati yang telah mereka berikan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan beserta dengan kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasihnya Tuhan, umat-umat kesayangan Tuhan, domba-domba gembalaannya Tuhan Yesus. Mari kita akan arahkan hati dan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kita terima dan kita bawa berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan bersama, amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
Teduh, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.